Shalom Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan pembacaan kita hari ini dari Injil Lukas pasal yang ke-14. Mari kita bersama-sama berdoa di hadapan Tuhan, minta pertolongan Tuhan secara khusus. Bapa di dalam surga, kami berterima kasih karena Engkau adalah Allah yang baik, yang berkenan untuk memeliharakan kami, memeliharakan gerejamu melalui pembacaan kitab suci. Kami berdoa memohonkan kepadamu kiranya Engkau pimpin kami Tuhan untuk kami boleh membaca kitab suci dengan benar, dengan baik. Pimpinlah kami untuk kehidupan kami boleh dibentuk berdasarkan pembacaan kitab suci yang baik. Pimpinlah kami juga Tuhan untuk kami pun juga boleh belajar untuk mengarahkan doa-doa dan mengisi pikiran kami dengan firman Tuhan senantiasa. Terima kasih Bapak, kiranya namamu dipermuliakan dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan berdoa. Amin. Lukas pasal 14. Pada suatu hari Sabat, Yesus datang ke rumah salah seorang pemimpin dari orang-orang Farisi untuk makan di situ. Semua yang hadir mengamati dia dengan seksama. Tiba-tiba datanglah seorang yang sakit busung air berdiri di hadapannya. Lalu Yesus berkata kepada ahli Taurat dan orang-orang Farisi itu, katanya, "Diperbolehkankah menyembuhkan orang pada hari Sabat atau tidak?" Mereka itu diam semuanya. Lalu ia memegang tangan orang sakit itu dan menyembuhkannya dan menyuruhnya pergi. Kemudian ia berkata kepada mereka, "Siapakah di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat?" Mereka tidak sanggup membantahnya. Karena Yesus melihat bahwa tamu-tamu berusaha menduduki tempat-tempat kehormatan, ia mengatakan perumpamaan ini kepada mereka. "Kalau seorang mengundang engkau ke pesta perkawinan, janganlah duduk di tempat kehormatan, sebab mungkin orang itu telah mengundang orang yang lebih terhormat daripadamu. Supaya orang itu mengundang engkau dan dia jangan datang dan berkata kepadamu, 'Berilah tempat ini kepada orang itu.' Lalu engkau akan malu, harus turun pergi duduk di tempat yang paling rendah. Tetapi apabila engkau diundang, pergilah duduk di tempat yang paling rendah. Mungkin tuan rumah akan datang dan berkata kepadamu, 'Sahabat, silakan duduk di depan.' Dan dengan demikian engkau akan menerima hormat di depan mata semua orang yang lain. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan. Dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan." Dan Yesus berkata juga kepada orang yang mengundang dia, "Apabila engkau mengadakan perjamuan siang atau perjamuan malam, janganlah engkau mengundang sahabat-sahabatmu atau saudara-saudaramu atau kaum keluargamu atau tetangga-tetanggamu yang kaya, karena mereka akan membalasnya dengan mengundang engkau pula, dan dengan demikian engkau mendapat balasannya. Tetapi apabila engkau mengadakan perjamuan, undanglah orang-orang miskin, orang-orang cacat, orang-orang lumpuh, dan orang-orang buta. Dan engkau akan berbahagia, karena mereka tidak mempunyai apa-apa untuk membalasnya kepadamu, sebab engkau akan mendapat balasannya pada hari kebangkitan orang-orang benar." Mendengar itu, berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, "Berbahagialah orang yang akan dijamu dalam kerajaan Allah." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Ada seorang mengadakan perjamuan besar, dan ia mengundang banyak orang. Menjelang perjamuan itu dimulai, ia menyuruh hambanya mengatakan kepada para undangan, 'Marilah, sebab segala sesuatu sudah siap.' Tetapi mereka bersama-sama meminta maaf. Yang pertama berkata kepadanya, 'Aku telah membeli ladang dan aku harus pergi melihatnya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain berkata, 'Aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri dan aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan.' Yang lain lagi berkata, 'Aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang.' Maka kembalilah hamba itu dan menyampaikan semua itu kepada tuannya. Lalu murkalah tuan rumah itu dan berkata kepada hambanya, 'Pergilah dengan segera ke segala jalan dan lorong kota dan bawalah kemari orang-orang miskin dan orang-orang yang cacat dan orang-orang buta dan orang-orang lumpuh.' Kemudian hamba itu melaporkan, 'Tuan, apa yang Tuhan perintahkan sudah dilaksanakan, tetapi sekalipun demikian masih ada tempat.' Lalu kata Tuhan kepada hambanya, 'Pergilah ke semua jalan dan lintasan dan paksalah orang-orang yang ada di situ masuk, karena rumahku harus penuh. Sebab aku berkata kepadamu, tidak ada seorang pun dari orang-orang yang telah diundang itu akan menikmati jamuanku.' Pada suatu kali, banyak orang berduyun-duyun mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Sambil berkata, ia berkata kepada mereka, 'Jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara-saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sebab siapakah di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan itu, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya dan tidak dapat menyelesaikannya, jangan-jangan semua orang yang melihatnya mengejek dia sambil berkata, 'Orang itu mulai mendirikan tetapi ia tidak sanggup menyelesaikannya.' Atau raja manakah yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang yang sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang? Jikalau tidak, ia akan mengirim utusan selama musuh itu masih jauh untuk menanyakan syarat-syarat perdamaian. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku.
Garam memang baik, tetapi jika garam juga menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya, baik untuk ladang maupun untuk pupuk, dan orang membuangnya saja. Siapa yang punya telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sampai di sini pembacaan Alkitab kita. Nah, rekan-rekan sekalian, terakhir kali kita sudah bersama-sama melihat sudah bahwa Tuhan Yesus meresponi satu buah pertanyaan, yaitu apakah yang diselamatkan itu sedikit saja Tuhan? Dan setelah itu Tuhan Yesus menjelaskan saudara bahwa kamu harus berusaha untuk masuk melalui pintu yang sempit itu. Ya, itu kuncinya saudara. Kamu harus masuk melalui pintu yang sempit itu saudara. Dan kita mendapati ini Yesus sedang ada dalam perjalanan menuju ke Yerusalem saudara. Setidaknya kita sudah bersama-sama melihat saudara. Sejak pasal 9 ayat 52 Yesus sedang mengarahkan pandangannya ke Yerusalem saudara. Ini adalah semacam satu buah spiritual journey, satu buah perjalanan spiritual untuk menggenapkan kehendak Allah sampai kepada kematiannya dia saudara. Dan sekarang Tuhan Yesus menyatakan bahwa yang mau berbagian di dalam cerita kerajaan sorga itu jumlahnya ternyata akan sedikit. Oleh karena itu kamu harus betul-betul berusaha untuk masuk melalui pintu yang sempit itu saudara. Sekarang saudara kita melihat ya ada satu buah setting yaitu percakapan meja saudara. Sekali lagi kita mendapati Tuhan Yesus itu sedang duduk makan bersama dengan orang-orang Farisi. Saudara, di dalam bagian ini kita melihat ya Yesus sekali lagi adalah bagian internal di dalam Yudaisme. Dia bukan bertolak-tolakan dengan Yudaisme. Dia adalah bagian internal dari Yudaisme saudara. Dan dia menyatakan dengan sejati-sejatinya Yudaisme yang asli itu apa saudara. Bukan seperti orang Farisi atau ahli Taurat yang menyatakan Yudaisme di dalam tataran yang luar saja saudara. Dan sekali lagi isu tentang Sabat mengemuka di sini saudara. Agaknya Sabat memang menjadi satu buah isu yang sangat irritating saudara. Baik bagi orang-orang Farisi terhadap Yesus maupun sebaliknya bagi Yesus terhadap orang Farisi saudara. Bagi orang-orang Farisi, Sabat adalah satu buah hukum yang sakralnya itu sangat luar biasa saudara. Dan apalagi kita sudah bersama-sama pernah membahas saudara bahwa di dalam dunia Tuhan Yesus pada waktu itu, pada zamannya saudara, Israel sudah bukan lagi menjadi satu buah kerajaan yang independen saudara. Yehuda sudah bukan lagi menjadi satu buah kerajaan yang bebas saudara. Mereka ada di bawah kekuasaan kekaisaran Romawi saudara. Sehingga struktur kemasyarakatan orang-orang Israel itu tidak ditentukan dari jabatan-jabatan politis. Orang menjadi raja atau menjadi perdana menteri, orang nomor 2, orang nomor 3, lalu panglima militer dan sebagainya. Enggak saudara. Karena apa? Karena memang mereka sistem kemasyarakatannya bukan kerajaan. Kerajaannya kerajaan Romawi sudah, bukan orang-orang Yahudi sudah. Nah, ataupun kalau ada orang-orang yang keturunan Yahudi ya tidak mendominasi sudah. Tapi sebagian besar orang-orang Yahudi itu struktur sosial mereka itu banyak sekali dipengaruhi oleh kekuatan agama sudah. Adat istiadat dan agama mereka. Oleh karena itu tidak heran hal-hal yang kentara bisa dibaca sebagai religiositas yang tinggi itu bisa membuat orang-orang tertentu naik di dalam posisi yang lebih tinggi di dalam struktur sosial masyarakatnya. Anda bisa membayangkan orang-orang yang dianggap lebih saleh, orang-orang yang dianggap lebih menjalankan hukum Taurat, orang-orang yang dianggap lebih setia terhadap hukum Sabat, itu posisinya akan lebih di atas saudara. Oleh karena itu tidak heran saudara, mereka akan berlomba-lomba mengejar setaat mungkin menjalankan hukum Sabat, dan secara kayak natural saja itu akan semakin membuat posisi mereka itu lebih tinggi saudara. Mirip lah saudara. Saudara kalau pergi ke dalam gereja ya, masuk ke dalam gereja, lalu dalam gereja itu ada beberapa orang hamba Tuhan yang sama-sama melayani. Saudara akan kadang-kadang ya cenderung, atau jangan-jangan nggak kadang-kadang ya, tapi selalu ya, saudara akan cenderung untuk lebih favorit kepada hamba Tuhan yang A daripada yang B, atau yang B daripada yang C. Kenapa saudara? Alasannya apa? Ya alasannya sih bisa menjadi alasan-alasan egois ya saudara. Karena dia lebih dekat sama saya, dia lebih baik sama saya. Tapi saudara, seringkali secara subtle ya, kalau Anda tidak punya alasan-alasan seperti itu ya, alasannya adalah yang hamba Tuhan itu ya, kelihatannya orangnya lebih baik. Hamba Tuhan yang ini ya, khotbahnya lebih bagus. Hamba Tuhan yang ini ya, kelihatannya besuknya lebih rajin. Maka saudara, hal-hal yang secara kualifikasi itu memang bagus ya. Kalau Anda bisa khotbah dengan baik, itu bagus. Kalau Anda itu punya sincerity di dalam menggembalakan orang, itu bagus. Kalau Anda itu punya kebaikan hati, kejujuran, ketulusan, sincerity semuanya, itu adalah bagus saudara. Dan hal-hal bagus itu ketika menempel dalam diri Anda, hamba Tuhan, maka hamba Tuhan itu akan seperti kayak posisinya itu seperti kayak lebih tinggi setara struktur sosial masyarakat. Orang akan lebih sungkan, lebih sayang kepada Anda juga saudara. Nah, kita mendapat ya itu terjadi di antara orang-orang Farisi pada waktu itu, terjadi di antara masyarakat Yahudi pada waktu itu saudara. Oleh karena itu Sabat itu dijaga sebagai satu hal yang sangat pristine saudara. Sementara itu saudara, mereka tentu saja akan merasa terganggu ya dengan Yesus yang sepertinya kayak memandang rendah, memandang remeh itu Sabat tuh. Pada waktu hari Sabat hal yang tidak boleh dilakukan di hari Sabat itu seperti kayak diterobos-terobos saja. Nggak heran itu sangat memantik amarahnya mereka saudara. Sementara di sisi yang lain saudara, Tuhan Yesus juga sebaliknya ya, menjadikan Sabat itu sebagai satu buah isu yang sangat sensitif saudara. Kenapa saudara? Karena
core, pada dasarnya Sabat itu adalah satu buah perintah yang memberikan kepada kita kebebasan. Bukankah Israel ketika mereka dijajah di Mesir, mereka tidak boleh beristirahat, dan sekarang Sabat adalah cerita bahwa sekarang kamu dibebaskan, maka sekarang kamu boleh beristirahat. Sabat adalah cerita pembebasan. Sabat adalah cerita untuk orang-orang yang ada di tempat yang paling bawah, budak-budak yang paling lemah, sekarang boleh beristirahat. Sekarang kok dibalik menjadi satu buah sarana untuk orang-orang berada dalam posisi yang paling atas. Kebalik, Sabat adalah untuk orang-orang yang di bawah. Sabat bukan untuk orang-orang yang ada di atas. Orang-orang yang di atas itu mereka sudah sering beristirahat, saudara. Nah, ini kalau Sabat dijadikan cara untuk menginjak posisi supaya mereka bisa di atas, itu bagi Tuhan Yesus kebaliknya luar biasa. Bahkan, saudara, dengan isu Sabat pun ya, mereka bisa sama sekali tidak sensitif terhadap penderitaan orang-orang yang tertindas. Ini nggak bisa lebih kebalik lagi, saudara. Kebalik sekebalik-kebaliknya, saudara. Betul-betul upside down, saudara. Sabat adalah perintah untuk orang-orang yang paling bawah. Mereka tidak bisa beristirahat, sekarang mereka bisa beristirahat. Sekarang sudah Sabat menjadi satu buah sarana untuk mereka itu ngecekin orang-orang, sudah. Kamu beristirahat atau enggak, ya kamu itu melakukan pekerjaan atau enggak, dan menjadi satu buah sarana untuk mereka posisinya bisa paling atas, sudah. Dan ketika mereka ada dalam posisi yang paling atas, mereka sama sekali tidak sensitif dengan orang-orang yang ada dalam posisi yang di bawah, sudah. Termasuk orang yang sakit busung air, lalu orang yang sakit bungkuk, orang yang sakit bermacam-macam, mereka nggak sadar, sudah. Mereka itu ngerti loh, kalau mereka punya binatang itu terperangkap pada waktu hari Sabat mereka akan keluarkan. Mereka ngerti itu. Lah kita perangkap. Tapi sudah, saking posisi mereka sudah di atas, sudah. Mereka punya sense yang kuat terhadap propertinya mereka, terhadap hartanya mereka, binatangnya mereka. Siapa di antara kamu yang tidak segera menarik keluar anaknya atau lembunya kalau terperosok ke dalam sebuah sumur meskipun pada hari Sabat? Kalau propertinya sendiri atau orang dekatnya sendiri, dia akan sensitif, sudah. Tapi ada orang-orang lain yang ada di bawah sono, orang-orang sakit lah, aduh itu urusan jauh sekali, sudah. Sementara bagi Yesus Kristus jelas, Sabat itu adalah cerita pembebasan. Jadi sekarang kalau ada orang sakit di hari Sabat, dia butuh pembebasan untuk bisa dengan tubuh yang lebih penuh, dengan kesehatan yang lebih kuat untuk beribadah kepada Tuhan sepenuh-penuhnya. Nah, itu waktunya untuk menyembuhkan justru, saudara. Jadi Tuhan Yesus tidak sedang membalik, Sabat waktunya bekerja loh ya, gitu ya. Bukan, saudara. Tapi Sabat adalah waktu pembebasan. Cerita yang mengingatkan kita tentang pekerjaan pembebasan dari Tuhan Allah, saudara. Dan tentu saja ini menjadi satu hal yang kontroversial, saudara. Dan mereka tidak bisa menjawab, saudara. Nah, maka Tuhan Yesus proceed, saudara. Lebih lanjut, saudara. Kita masih mengingat ya, sebelumnya ada orang yang bertanya, Tuhan, apakah sedikit saja yang bisa diselamatkan? Dan Tuhan Yesus mengatakan, masuklah melalui pintu yang sesak itu. Dan sekarang kita lihat, saudara, kenapa pintunya sesak. Tuhan Yesus mengatakan, saudara, ada satu buah kejadian dan dia mengajarkan satu buah pengajaran. Seolah-olah, saudara, ini seperti kayak tahu-tahu saja ganti topik, saudara, bicara tentang mengetahui posisi, kerendahan hati, yang rendah akan ditinggikan dan sebagainya. Tetapi saudara, kita jangan lupa ya, bahwa ini frame besar dari Yesus sedang menuju ke Yerusalem. Dan setelah itu kita diajak untuk melihat ini adalah satu buah cerita tentang kerajaan surga. Dan why? Kenapa, saudara, pintunya itu sesak? Kenapa? Quote and unquote, sedikit saja yang bisa diselamatkan dibanding yang tidak diselamatkan, saudara. Kita melihat, saudara, lebih banyak orang, saudara, untuk ketika datang itu mereka kepingin menempati posisi-posisi terhormat, kepingin menempati posisi-posisi di atas, saudara. Dan sekarang yang ada dalam posisi-posisi di atas itu siapa saja, saudara? Yang duduk makan bersama dengan Yesus, duduk setara dengan Yesus, itu siapa, saudara? Ahli Taurat, orang Farisi, saudara. Mereka adalah orang-orang yang ada di atas, saudara. Sementara itu Tuhan Yesus memperingatkan, saudara, ingat ya, yang saat ini ada di atas, dia akan diturunkan. Kamu jangan merasa dirimu itu dalam posisi yang baik. Jangan merasa dirimu itu memang layak untuk berada dalam posisi terdepan. Sebelumnya sudah pernah kita mendengar, saudara, yang terdahulu akan menjadi yang terakhir akan menjadi yang terdahulu. Dan sekarang kita melihat ya di dalam bentuk yang berbeda, saudara. Maka kamu jangan merasa kamu layak untuk duduk di dalam tempat yang paling depan. Kamu duduklah di dalam tempat yang belakang ya. Dan kamu nanti akan surprise ya ketika dikatakan, ayo kamu pergi ke depan. Sahabat, kamu udah pergilah ke depan, saudara. Nantinya sudah kita akan melihat ya di dalam parables ya, ketika ada satu orang yang berdoa duduknya di depan, berdiri di depan, saudara, dan mengatakan bahwa Tuhan, saya bersyukur, saya ini sudah melakukan ini dan itu. Saya orang Farisi tidak seperti pemungut cukai. Pemungut cukai ada tempat di belakang sekali, saudara, memukul-mukul dirinya, sudah berada dalam tempat yang paling belakang. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa itu yang akan dibenarkan, saudara. Ini adalah cerita tentang kerajaan sorga, saudara. Kenapa kok sedikit saja yang dapat diselamatkan? Kenapa kita mesti berjuang melalui pintu yang sesak itu, saudara? Karena apa? Karena pada naturnya kita orang berdosa, saudara. Seringkali merasa diri kita itu layak berada di tempat yang paling depan, berada dalam tempat yang paling atas, saudara. Dan kita merasa tidak terlalu peduli dengan mereka yang ada di dalam bawah, saudara. Secara spiritual, saudara, seringkali seperti itu, saudara. Maka Tuhan Yesus memperingatkan, saudara. Selanjutnya, Tuhan Yesus melanjutkannya dengan mengatakan bahwa kamu itu sekarang mengundang siapa, saudara? Yang diundang oleh orang Farisi ini siapa, saudara? Tuhan Yesus, saudara. Tuhan Yesus itu pada waktu itu followernya dan tentu saja sudah banyak, saudara. Ini kalau kita cek, sudah follower Instagramnya itu yang antri untuk endorse sudah banyak, saudara. Dari Galilea, saudara. Kita bisa mendapati ya, itu sudah banyak tuh followersnya, saudara. Maka sudah mereka mengundang Tuhan Yesus, mereka itu mengundang orang-orang yang gede, saudara. Dan Tuhan Yesus mengatakan bahwa kalau kamu mau mengundang, kamu undanglah orang-orang yang ada di bawah, saudara. That is the story of the cerita kerajaan sorga, saudara.
Story of the kingdom of God ya seperti itu sudah. Kerajaan surga itu mengundang orang-orang yang tidak layak, mengundang orang-orang yang ada di luar sana sudah, yang tidak bisa membalas apa-apa sudah. Dan mereka yang datang mereka akan sadar ya. Mereka mungkin akan reluctant untuk datang sudah. Saudara dan saya sebagai orang berdosa itu akan reluctant ya, mau maju, mau datang, mau mengikuti undangan Tuhan. Masa ya layak ya? Apa ya saya boleh ya? Terus-menerus seperti itu sudah. Karena apa? Karena kita sadar kita orang tidak layak. Kita sadar bahwa kita tidak bisa membayar Tuhan kembali sudah. Itu adalah cerita kerajaan surga. Maka kalau kamu mengundang, undanglah orang-orang yang ada di luar sana. Ini adalah inline dengan cerita kerajaan surga. Dan setelah itu ada orang yang mengatakan, wah berbahagianya orang-orang yang tidak punya apa-apa itu lalu diundang. Berbahagialah mereka yang akhirnya diundang di dalam perjamuan Tuhan. Ini ya. Mendengar itu berkatalah seorang dari tamu-tamu itu kepada Yesus, berbahagialah orang yang dijamu dalam kerajaan Allah. Benar gak sih? Berbahagialah orang yang dijamu dalam kerajaan Allah. Ingat ya sudah, sebelumnya Tuhan Yesus mengatakan, berjuanglah masuk melalui pintu yang sesak itu. Betul sih, kita bisa katakan ya, berbahagia. Mereka yang diundang itu berbahagia. Mereka yang bisa berbahagia masuk itu berbahagia. Tapi sudah, kita mesti ingat bahwa itu pintunya sesak. Kok bisa sudah? Karena mengikuti Tuhan di dalam cerita kerajaan sorga itu ternyata costly. Ternyata ada harganya sudah. Dan kita mendapati undangannya itu ada. Kerajaan itu memang betul-betul memberikan satu buah undangan. Dan kita melihat ya, Yesus berkata kepadanya, ada seorang mengadakan perjamuan besar dan mengundang banyak orang. Ada perjamuannya dan yang diundang banyak. Kamu ngomong ya, waduh berbahagia yang dapat jackpot mendapatkan undangan. Enggak tentu loh. Memang berbahagia harusnya, tetapi enggak tentu orang itu akan meresponi dengan baik sudah. Dan kita melihat di sini ya. Yang pertama berkata, aku telah beli ladang, aku harus pergi melihatnya. Minta dimaafkan ya. Yang lain berkata, aku telah membeli 5 pasang lembu kebiri, aku harus pergi mencobanya. Aku minta dimaafkan. Yang lain berkata, aku baru kawin dan karena itu aku tidak dapat datang. Banyak orang punya kesibukan-kesibukan, mereka gak akan datang dalam cerita kerajaan sorga. Mereka gak mau datang dalam jamuan itu sudah. Dan di sini kita melihat sudah, yang tidak mau datang itu adalah orang-orang yang apa sudah? Adalah orang-orang yang memang punya sesuatu yang berharga sudah. Punya sesuatu yang berharga. Nah, ini ya. Punya ladang. Atau membeli 5 pasang lembu kebiri, atau yang lain lagi sudah baru kawin. Di dalam perjanjian lama sudah, orang yang baru kawin itu bisa dibebaskan dari wajib militer sudah. Mereka nggak usah pergi berperang, baru kawin sudah. Jadi kita mendapati ya, yang akhirnya menolak undangan adalah orang-orang yang have something. Mereka punya sesuatu sudah. Dan kita diajak untuk melihat sudah bahwa cerita kerajaan sorga adalah cerita yang semestinya diutamakan melampaui hal-hal yang bagus. Nah kita beberapa kali sudah pernah menekankan itu ya, sudah di dalam terang bagi jalanku ini, di dalam bagian-bagian Injil yang lain sudah. Sudah mengikuti Tuhan itu bukan sekedar mengikuti Tuhan dibandingkan hal-hal yang remeh-remeh. Ayolah saudara ikut saja kepada saya ke gereja daripada kamu mabuk-mabuk di diskotik. Ya, ayolah ikut saya PA daripada kamu pergi narkoba gitu ya. Ayolah kamu ikut saya persekutuan doa daripada kamu pergi ke rumah pelacuran sudah. Of course itu adalah kata-kata yang betul sudah. Tetapi sudah kita juga diajak untuk melihat ya bahwa undangan kerajaan sorga adalah undangan yang begitu berharganya dan kita dipanggil untuk bisa melihat itu sudah. Begitu berharganya sampai semua hal-hal berharga yang lain itu adalah waras saja. Masuk akal saja untuk kita tinggalkan itu semua dan mengikuti cerita undangan kerajaan sorga ini sudah. Dan ternyata memang sedikit yang melihat. Oleh karena itu sudah, berjuanglah melalui pintu yang sesak itu sudah. Tidak gampang bagi kita untuk bisa melihat hal ini sudah. Biasanya sudah, ya kita memang bisa katakan sudah bahwa mengikuti Tuhan itu adalah satu buah peristiwa yang benar, yang baik. Ya daripada kamu tidur di rumah mending kamu ke gereja. Daripada kamu malas-malasan mending kamu pergi ikut PA sudah. Tapi sudah, begitu dibandingkan dengan hal-hal yang lebih berharga sedikit saja. Sudah tidak usah sebut sebagai hal yang berharga banget sudah. Kalau saat ini sudah pengikutan kita kepada Tuhan, ibadah, PA dan lain sebagainya sudah. Kita tidak usah bandingkan dengan the utmost important thing atau the utmost urgent thing sudah. Sudah tidak usah membayangkan misalkan dibandingkan dengan begini sudah. Anak saya baru saja kecelakaan atau istri saya baru saja melahirkan. Operasi sesar gitu ya, terus masih belum pulih ya. Sekarang itu lagi ada di dalam ruang pemulihan, lalu anaknya itu sedang diapakan, lalu sudah dikasih penghangat dan lain sebagainya sudah. Lalu tapi saya mengutamakan Tuhan, saya beribadah dulu. Hari ini saya ada pelayanan, misalkan begitu sudah. Well, kita tidak usah ngomong sampai yang saya ekstrim itu, tidak usah ngomong sampai sejauh-jauh itu sudah. Kita bicara tentang hal-hal yang mungkin tidak jelek, ya, mungkin tidak jelek, tetapi dalam kehidupan kita merupakan prioritas yang ketiga atau keempat deh. Yang ketiga atau keempat, misalkan saja sudah, yang simpel-simpel saja, pergi makan bersama dengan teman, atau pergi liburan, atau ya whatever lah, hal seperti itu sudah. Sudah kalau Anda misalkan ada pilihan sudah, pergi makan, atau pergi liburan, dengan misalkan istri sakit, misalkan begitu sudah, tentu kita tahu sudah bahwa ini lebih penting, ini yang kurang penting sudah. Nah sekarang kita bicara tentang aspek yang kedua aja sudah, yang kelihatan saya kepengen santai-santai dulu
lagi nggak kepengen, kita bisa begitu saudara. Saya lagi kepengen me time. Me time. Saya sama diri saya sendiri itu, sama game saya itu. Saya lagi kepengen gini. Orang ini kalau ditanya, lebih penting mana? Kamu sekarang me time atau kalau ada kawan ya, atau ada pekerjaan, ada project dan itu akan menghasilkan misalkan keuntungan sekian belas juta misalkan gitu ya, atau sekian puluh juta sudah. Anda akan langsung pilih ini sudah. Ketemuan sama orang ini dengan ada potensi tanda tangan kontrak misalkan beberapa puluh juta sudah, apalagi kalau ratusan juta sudah, beberapa puluh juta sudah. Kita langsung akan pilih ya sudah me time entar lah. Urusan liburan entar lah. Ini kejar ini dulu sudah. Kita tahu bahwa ini nomor 2 dibandingkan nomor 1 sudah. Tetapi sudah dibandingkan sama yang nomor 2 saja sudah. Kita melihat sudah ya bahwa Christianity kita itu seringkali juga tidak lebih utama sudah. Jadi kadang-kadang orang itu dari luar bisa pikir, wah berbahagialah ya. Berbahagia orang-orang yang diundang dalam cerita kerajaan surga. Kadang-kadang sudah kita dalam percakapan bisa mengatakan seperti ini ya. Tuhan itu melakukan predestinasi ya, tidak adil ya, predestinasi itu. Tuhan pilih, saudara sama kasihan. Kenapa orang itu tidak dipilih oleh Tuhan? Kenapa orang itu tidak dipilih Tuhan ya? Kita merasa kesal sekali dengan orang-orang yang tidak dipilih sudah, tidak dipilih. Saudara jangan pikir ya orang-orang yang tidak dipilih itu merasa kesal juga. Kenapa saya tidak dipilih sudah? Banyak di antara mereka sudah ketika mereka menerima tawaran Injil itu memang posisinya ada di bawah banget sudah. Ya maybe it's good for you, tapi ya enggak buat saya lah. Mungkin mereka juga secara filosofis, secara logika bisa menerima tentang Yesus, tentang Allah yang menjadi manusia lah, tentang penebusan dosa mereka bisa terima. Tapi still itu tidak ditaruh dalam posisi yang sangat atas kok sudah. Jadi sudah ada hal-hal baik yang akhirnya sudah kadang-kadang tidak top priority pun sudah bisa mengalahkan cerita kerajaan surga sudah. Jadi orang ketika mengatakan berbahagialah mereka yang diundang dalam perjamuan itu sudah. Tuhan Yesus katakan banyak yang diundang, banyak yang dipanggil yang ternyata tidak mau masuk. Siapa itu sudah? Orang-orang yang punya sesuatu. Punya ladang, punya lembu, punya istri, punya sesuatu. Dan kita pasti melihat sudah bahwa cerita kerajaan surga adalah cerita yang begitu berharganya sampai dia itu pantas untuk berada dalam prioritas melampaui bukan sekedar hal buruk tapi hal-hal lain yang baik sudah. Dan kita mendapati sudah dalam keadaan seperti itu sudah oke, maka sekarang undanglah orang-orang yang tadinya sepertinya sudah tidak masuk di dalam undangan ya. Orang-orang cacat, orang-orang buta. Dan setelah itu ketika belum penuh, paksalah orang. Sudah paksa ini sudah jangan bayangkan ini ya sudah ya, datang bawa pistol sudah. Paksa itu adalah satu buah nanti sudah pasca kebangkitan Yesus ya. Dalam perjalanan ke Emmaus waktu mereka itu masih belum bisa mengenali Yesus sudah. Mereka itu mendesak Yesus untuk duduk bersama dengan pria, untuk pergi duduk makan bersama dengan mereka, mengikuti jamuan mereka dulu, mendesak seperti itu sudah. Karena apa sudah? Karena orang di luar itu akan reluctant sudah. Bener gak sih ada undangannya? Bener gak sih? Saya orang cacat, masa diundang masuk dalam perjamuan itu? Orang-orang gak kenal, orang-orang di pinggir jalan, masa diundang masuk dalam undangan itu? Maka kita akan reluctant sudah. Tetapi reluctance itu ya akan bisa dikalahkan ketika ada orang yang mendesak sudah. Oke sudah. Kita sekarang bicara tentang orang-orang yang enggan ya. Selanjutnya sudah ada orang-orang yang antusias. Ternyata cerita kerajaan surga bukan cuma ada orang-orang yang saya punya something, orang-orang Farisi, ahli Taurat, atau kita sudah orang kaya, orang yang punya kesibukan dan sebagainya. Ketika ditanya, kamu mau ke gereja nggak? Atau kamu ikut nggak seminar ini? Are you kidding me? I have life man, gitu ya. Saya itu punya hidup saya loh. Kehidupan saya itu bukan nganggur kayak kamu, pagi sampai malam, Senin sampai Minggu ke gereja terus nganggur loh. Saya tuh punya kehidupan saya sendiri ya. Saya punya hidup. Ya oke lah kalau ke gereja hari Minggu itu oke lah. Tapi ya please understand me, I have life gitu ya. No, sudah ada orang-orang yang reluctant karena mereka punya sesuatu sudah. Tapi di sisi yang lain sudah kita mendapati ada juga orang-orang yang antusias sudah. Dan untuk mereka yang antusias ya, oke, saya antusias, saya mau mengikuti Tuhan sudah. Ada kata-kata peringatan juga sudah dari Tuhan Yesus ya. Dia mengatakan, jikalau seorang datang kepadaku dan ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudaranya laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Barang siapa tidak dapat mengikut salibnya dan mengikut aku, ia tidak dapat menjadi muridku. Sudah, kata-kata ini ya seringkali menjadi kontroversi yang semestinya nggak perlu sudah. Ini sering menjadi kontroversi di antara orang-orang Tionghoa ya biasanya sudah. Orang Tionghoa itu biasanya mereka itu tidak tersandung dengan doktrin Allah Tritunggal. Banyak ya Allah Tritunggal di dalam tradisinya masyarakat orang-orang Tionghoa itu agama-agama kuno, agama-agama lamanya itu kan memang dewanya itu banyak sudah ya. Dewanya banyak dan strukturnya juga sangat crowded lah itu. Saya kira sedikit di antara orang Tionghoa yang bisa menjelaskan tentang dewa-dewa mereka yang banyak itu sudah. Jadi kalau bicara tentang Allah Tritunggal mereka biasanya itu nggak terlalu banyak keberatannya sudah. Binatur Kristus mungkin juga tidak terlalu banyak keberatannya sudah. Yang namanya dewanya mana di manusia itu juga banyak sudah. Saya tidak ngomong binatur Kristus itu Allah menyamar jadi manusia ya, bukan ya sudah. Tetapi yang seperti itu biasanya tidak membuat mereka tersandung. Mereka tersandung dengan kata-kata ini sudah. Siapa tidak membenci bapaknya atau ibunya? Nah sudah, Frank Reddock ya dia mengatakan ya. Kata membenci itu adalah satu buah ucapan Semitik sudah. Satu buah ucapan yang merupakan satu di dalam terminologi Semitik ya. Yang artinya itu adalah detach. Artinya itu adalah kita berani untuk terlepas. Itu benci. Ini tidak sama dengan kita mengatakan I hate you.
Saya benci kamu. Nggak sama, saudara. Apalagi sudah kita bisa melihat ya, ini sebetulnya dari ayat ini sendiri pun menjelaskannya gampang kok, sudah. Lihat ya. Siapa tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anaknya, saudaranya laki-laki, perempuan, bahkan nyawanya sendiri. Membenci nyawanya sendiri, gimana caranya membenci nyawanya sendiri, sudah? Disuruh bunuh diri gitu. Sudah pasti enggak, sudah. Jadi ini bukan bicara membenci di dalam artian I hate you atau I hate my parents, sudah. Enggak seperti itu, sudah. Tetapi sekali lagi di dalam satu buah kesadaran bahwa hal-hal yang paling berharga sekalipun, justru teks ini sedang menunjukkan bahwa orang tua, saudara laki, saudara perempuan, nyawa itu berharga, sudah. Dalam bagian sebelumnya kita lihat ya. Tapi pengikutan pada Tuhan itu take priority dibandingkan semua hal lain yang juga berharga, sudah. Jadi sekali lagi teks ini justru menunjukkan kalau orang tua, saudara dan lain sebagainya itu berharga, sudah. Tetapi kita harus berani detach dari semua hal yang kita pandang paling berharga. Kita harus berani memikul salib kita untuk kita mengikuti Tuhan, sudah. Sekali lagi ada pertanyaan. Apakah yang diselamatkan hanya sedikit saja? Ya faktanya seperti itu, sudah. Faktanya kamu harus masuk melalui pintu yang sesak ini. Karena Christianity itu perlu untuk kita prioritaskan jauh melampaui hal lain yang juga sangat berharga, sangat dekat bahkan di dalam relasi kita keluarga, sudah. Selanjutnya, siapa di antara kamu yang kalau mau mendirikan sebuah menara tidak duduk dahulu membuat anggaran biayanya, kalau cukup uangnya untuk menyelesaikan pekerjaan ini, supaya jikalau ia sudah meletakkan dasarnya tidak dapat menyelesaikannya, jangan semua orang mengejek dia. Atau raja mana yang kalau mau pergi berperang melawan raja lain tidak duduk dahulu untuk mempertimbangkan apakah dengan 10.000 orang yang sanggup menghadapi lawan yang mendatanginya dengan 20.000 orang. Jadi sudah kita mendapati ada orang yang ketika membicarakan kerajaan sorga itu reluctant, dia itu enggan. Aduh, saya punya hal-hal lain yang juga masih berharga, saya punya hal-hal lain yang juga menarik. Akhirnya saya suka untuk mengikuti. Makanya pintunya sesak, sudah. Tapi di sisi yang lain, sudah ada orang yang kelihatan antusias, sudah. Begitu orang antusias, Tuhan Yesus menunjukkan kepada mereka, ingat ya, cerita kerajaan surga itu mesti diprioritaskan melampaui semua hal yang paling utama. Adakan hitung-hitungan dulu. Coba kamu duduk dulu ngitung. Seperti orang mau bangun rumah, bangun menara. Kasih perhitungan dulu. Atau seperti orang yang mau pergi berperang, kasih perhitungan dulu. Kalau dalam perhitungannya itu ternyata nggak mampu, ya kamu jangan maju. Coba dihitung dulu, sudah. Nah ini menunjukkan pada kita, sudah. Setelah ada ucapan Tuhan Yesus ini, orang mulai akan berpikir-pikir, sudah. Garam tadinya asin sekali, perlahan-lahan setelah mikir-mikir ini bisa jadi tawar juga, sudah. Dan yang tawar ini nggak bisa dipakai, sudah. Maka sudah sekali lagi ya, di dalam bagian ini kita mendapati satu buah penjelasan yang menakutkan sebetulnya, tapi patut untuk jadi bahan renungan kita, sudah. Ketika kita mau menjadi pengikut Tuhan, itu ada harga yang mesti dibayarkan. Harus ditaruhkan prioritas melampaui semua hal yang juga berharga, sudah. Dan kita tahu kita mungkin tidak mampu, tapi kita tidak mau menjadi garam yang makin lama makin tawar, sudah. Nanti tidak ada gunanya untuk cerita kerajaan surga. Maka kita minta pertolongan Tuhan, biarlah Tuhan berkenan untuk memberikan kekuatan bagi kita. Hari ini, sudah, saya mengajak kita untuk mendoakan satu pokok doa saja, sudah. Kiranya Tuhan mengaruniakan kepada kita satu buah kesadaran dan keberanian dan komitmen. Kita minta Tuhan menyadarkan kita bahwa kristianitas kita itu layak untuk diutamakan jauh melampaui semua hal lain yang juga berharga. Dan kita minta Tuhan kiranya berkenan untuk mengaruniakan kepada kita kemampuan, sehingga dengan kekuatan yang Tuhan kasih kepada kita, Tuhan boleh bikin kita mengikuti Dia dengan segala sukacita. Hari ini, sudah, saya ingin mengajak kita untuk menghafalkan satu buah ayat hafalan, sudah, di dalam pasal 14 ayat yang ke-33. Demikian pula lah tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi muridku. Baik, rekan-rekan sekalian, kita bertemu kembali dalam Terang Bagi Jalanku episode selanjutnya. Tuhan berkati setiap kita, terpujilah Tuhan.